Halo, assalamualaikum mama semuanya. Apa kabar? Semoga mama selalu sehat ya. Jadi hari ini belanja mingguan lagi saya ya, Mak. Di tengah bulan, setelah beberapa minggu selalu belanja mingguan. Di awal bulan, di tengah bulan juga masih bisa belanja mingguan ya, Mak. Alhamdulillah. Jadi tadi belanjanya saya nggak ikut paksu ya, Mak. Biasanya suka ikut paksu, numpang gitu sampai depan ya, Mak. Terus kalau hari ini karena paksu lebih pagi berangkatnya, jadi saya berangkatnya sendiri ya, Mak. Jalan kaki. Nggak apa-apa lah, udah lama nggak jalan kaki. Jadi biar sehat ya, Mak. Nah ini pulang dari rumah saya biasa langsung beres-beresin dulu yang basah-basahnya ya, Mak, supaya di lantai nggak berceceran tuh basah-basahnya dari ikan, dari ayam. Jadi supaya selesai semua. Dan harga ayam, ikan sekarang masih pada tinggi ya, Mak. Kalau ikan nggak terlalu, kalau ayam nih masih pada tinggi. Yang penting kita minta selalu sama Allah ya, Mak, supaya dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, Mak. Amin. Nah ini dalam satu wadah saya cuci semua ya, Mak, supaya menghemat space nih, karena kan dapur saya nih topnya kecil banget, mungil sempit gitu ya, Mak. Jadi daripada riuh lihat di kamera lebih baik jadikan satu. Nah sudah siap semua yang ikan-ikannya. Ini ada ikan kembung, ikan kembungnya kena 22.000. Tahu kuning seperti biasa ya, Mak. Kayaknya kurang saya beli tahu kuning ini. Ini ada ikan sepat, ikan asin, ikan peda. Terus ini ayam juga 22.000. Ada udang 22.000. Pokoknya ini serba 22.000 ya, Mak. Oke, kita lanjut, Mak. By the way, manfaat food prep untuk saya itu lumayan besar ya, Mak. Ya kira-kira tuh ada berapa ya? Ada beberapa lah. Jadi yang pertama itu manfaat food prep buat saya itu adalah bahan masakan kita jadi lebih awet ya, Mak. Kenapa lebih awet? Karena biasanya kayak sayuran misalnya model seperti bayam, terong, toge, itu yang lebih sering lebih cepat layu gitu ya, Mak. Jadi kalau taruh di kulkas tanpa wadah tertutup, dia 1 hari juga akan layu. Jadi kalau terong, bayam, toge, pokoknya sayuran-sayuran yang cepat layu itu dijamin dengan food prep tahan sampai 1 minggu ya, Mak. Alhamdulillah saya sudah merasakannya dan terbukti memang betul bahan masakan jadi lebih awet. Kemudian yang kedua itu yang saya rasakan itu lebih hemat tenaga dan juga lebih hemat uang ya, Mak. Kenapa tenaga? Jadi saya nggak perlu bolak-balik setiap hari ke depan komplek karena kebetulan tukang sayur saya di depan komplek ya, Mak. Dan nggak perlu ke pasar juga agak jauh, paling beberapa kali aja. Dan kalau misalnya setiap harinya kita belanja itu bisa lebih dari 20.000, betul, Mak? Ya beda-beda sih ya, Mak. Harga juga beda, di daerah masing-masing beda. Tapi jika saya itu yang saya rasakan itu niatnya belinya belanja 20.000 tapi sampai sana bengkak bisa sampai 30 atau 50.000. Jadi jatuhnya lebih boros untuk saya, terutama kalau belanja harian. Dan kalau belanja harian ya lumayan lah, saya bawa jalan kaki terus ke depan komplek ya, Mak. Kemudian yang saya rasakan kalau target kalau belanja mingguan itu saya ada target ya, Mak. Misalnya 150 sampai 200.000 per minggu. Berarti sekitar 20 sampai 28 ribuan ya, Mak. Sehari. Jadi kalau saya belanja 20.000 1 hari itu sama seperti saya belanja 150.000 per minggu. Tapi which is impossible ya, Mak. Karena 20.000 itu hanya bisa ayam aja sekarang 22.000 ya, Mak. Jadi apa yang kita dapat dari 20.000? Ya bisa
baca tempe gitu ya Mak, tempe, tahu, kemudian protein yang nabati yang lain. Betul memang masih bisa 20.000, tapi jatuhnya tetap aja yang harian lebih boros ya Mak. Belum beli belanja itunya, jajanan ininya, itunya gitu. Jadi untuk saya tetap mingguan itu lebih hemat. Dan apalagi ya? Yang ketiga mungkin masakan saya. Saya mau masak kapanpun gampang ya Mak. Jadi lebih mudah. Karena di dalam kulkas itu selalu ready stock. Jadi mau masak apapun, menu apapun, berpikirnya di belakang, nggak ribet dengan apa yang harus saya masak hari ini dan apa aja yang harus dibeli gitu ya Mak, kurang lebih. Dan kemudian oh iya Mak, targetnya itu kan target mingguan itu saya misalnya untuk bertiga di sini 200.000 itu sudah banyak ya Mak. Alhamdulillah sudah lebih dari cukup kalau 200.000 per minggu. Tapi saya tetap itu 200.000 adalah budget maksimal. Jadi kalau misalnya tukang sayurnya sedang banyak ataupun harganya sedang tinggi, itu kena 200.000 ya Mak. Nah, untuk harga bisa disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. 150.000 di saya mungkin terasa banyak atau terasa terasa mahal atau terasa lebih murah gitu ya Mak dibanding daerah emak-emak mungkin. Jadi disesuaikan aja dengan harga di sana. Kemudian jumlah keluarga kita kan berbeda juga ya Mak. Kalau di saya di sini untuk 3 orang, mungkin Mak ada yang lebih dari 3, ada yang lebih dari 5. Nah itu bisa disesuaikan. Yang penting budget mingguannya tetap stay on track gitu ya Mak. Nggak lebih, nggak kurang. Harus disiplin. Jika ada yang penasaran gimana cara saya membagi budget bulanan ya Mak, termasuk budget mingguan, itu ya sama lah seperti mama yang lain juga yang sudah melaksanakan food prep mingguan gitu ya Mak. Jadi yang pertama setelah saya menerima jatah dari Paksu setiap bulannya, itu saya langsung membagi-bagikan ke dalam pos budget-budget yang sudah saya tentukan. Nah, pos budget-budget ini disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Jadi belum tentu pos budget saya sesuai atau sama dengan pos budget yang emak-emak butuhkan. Jadi kalau saya pos budgetnya itu ada untuk bayar air sama kali ya Mak. Bayar air, bayar listrik. Kemudian saya juga ada bayaran iuran komplek gitu ya Mak, untuk kebersihan, keamanan. Itu juga per bulan. Kemudian ada pembelian gas, beras, telur, kemudian galon mineral, lalu pos budget belanja bulanan, belanja mingguan, untuk pulsa, kemudian untuk apalagi untuk orang tua gitu ya Mak, sama lah. Nah pembagian itu sudah harus masuk ke dalam jatahnya masing-masing gitu ya Mak. Jatahnya gimana cara menghitungnya? Ya kita sesuaikan dengan pemasukan yang kita terima dari Paksu. Misalnya kita terima dari Paksu 5 juta. Dari 5 juta itu silahkan dibagi-bagi lagi berapa yang harus dimasukkan ke dalam pos-posnya. Nah yang terutama untuk jajan itu ya Mak. Jadi kalau saya sih tidak ada budget khusus untuk jajan. Karena kami jarang jajan juga. Jadi jajan tidak termasuk ke dalam pos budget bulanan saya ya Mak, bulanan keluarga saya. Memang kalau misalnya kita sudah menghitung itu ketahuan sih ya Mak, berapa yang nanti akan kita sisihkan untuk tabungan. Bisa ada, bisa juga enggak. Kalau ada bisa ditabung, kalau nggak ada ya pinter-pinternya kita belanja yang kira-kira bisa disisihkan ya Mak, masih ada sisa. Agak susah juga sih sebenarnya ya kalau melihat orang lain gitu ya Mak. Mungkin orang lain sih kayaknya gampang bagi-bagi budget, tapi pada saat kita ngalamin sendiri itu agak susah. Apalagi kalau melihat nilai uangnya, misalnya cukup
200.000 seminggu gitu ya Mak. Kita udah jiper duluan ya Mak, udah takut duluan. Sebenarnya kita bisa ya Mak ya, kita mampu asalkan kita bisa disiplin. Oke, ini sudah sedia semua. Sudah sedia. Sudah. Kenapa sih Mak? Maaf ya Mak, saya ngomongnya kok ribet banget sih. Ini ada tempe-tempe. Tempenya dibagi 2 tempat ya Mak. Terus ada buncis. Buncis dikasih 3.000 kalau nggak salah sama si ibu. Ini ada wortel. Wortelnya saya potong 2 karena wadahnya nggak cukup. Dan ada cesim, ada sereh dan tomat. Mestinya jangan dijadikan satu itu ya Mak. Ada bayam. Bayamnya sudah saya potek-potekin tadi. Dan ini ada cabai domba. Cabai-cabai lagi pada murah ya Mak. Dan ini yang masih pada tinggi. Nah ini segini 15.000 ya Mak. Bombay satunya masih 4.000. Yang kecil 3.000. Dan ini ada ketupat saya beli tadi. Terus ada cabai merah. Total keseluruhan belanja kali ini adalah 191.000. Nah ini sudah mulai begini nih, saya udah mulai suka ya Mak, karena udah hampir selesai nih tugas food prepnya, tinggal dimasuk-masukkan ke dalam kulkas. Nah ini adalah penampakan kulkas waktu saya masih belum belanja ya Mak. Jadi ini tuh pada kosong tuh. Alhamdulillah jadi 1 minggu memang cukup untuk saya ya Mak. Terutama belanja mingguan itu udah paling top lah pokoknya. Nah semuanya kepake ya, paling ini kayak gini-gini sih yang gak selalu dipakai ya Mak. Pasti masih ada sisa. Dan seperti inilah. Kosong semua. Enak sih, lega kelihatannya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya Mak. Ini paling ada sisa tomat tuh. Ya seperti itu saja. Mari kita sulap dulu Mak. Ya oke, ini udah masuk semua ya Mak. Semua peralatan tempur, peralatan masak, peralatan bahan-bahan. Tidak ada yang berubah di sini, cuma dimasukin itu aja tuh Mak, wortel, cesim, tahu, peda, sama ikan sepat. Dan ini sayur-sayurannya, ada tempe juga, ada labu, bayam, buncis, timun yang di belakang itu sisa minggu lalu ya Mak, tuh masih fresh, masih bagus kayak seperti saya waktu beli pertama kali. Jadi udahlah paling enak pokoknya, udah paling aman, udah paling nggak mikir macem-macem lagi besok mau masak apa. Udah pokoknya tinggal buka kulkas, tinggal tentukan menunya ya Mak. Tuh kan masih bagus timunnya. Ya meskipun ada air dalamnya itu wajar ya Mak, karena kan kulkasnya dingin. Nah nggak perlu terlalu rajin lah untuk ngelap-ngelap. Kalau basah dilap, basah enggak, dia akan tahan juga ya Mak. Insya Allah 1 minggu tahan. Nah sudah beres semuanya. Nah ini apa? Oh ada cabai ya Mak. Ini cabai saya taruh sini. Kenapa saya taruh sini? Waktu itu saya taruh cabai di sini tuh lebih awet dibandingin di rak yang bukan yang di laci ini ya Mak. Yang di rak biasa tuh yang di atasnya. Dan di sini tuh cabainya lebih awet. Saya mau coba cabai yang lain, saya taruh sini. Apakah akan awet juga? Mari kita lihat minggu depan. Ini kan baru masuk ya Mak. Oke, alhamdulillah. Mau masak apa juga saya berani ya Mak. Gaya banget sih. Belanja mingguan kali ini accomplished. Menu kali ini yang simpel-simpel aja ya Mak. Ada sepat, ada sambal, kemudian ada timun, tahu, tempe gitu ya Mak. Kalau cukup nanti malam gak usah bikin lagi. Kalau kurang baru mesti masak lagi ya Mak. Dan ini ada sisa yang kemarin. Makasih ya Mak udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga video saya selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.